Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Jalana wa iyyakum min ahlil khairi wa sa'ada fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Seperti yang saya janjikan bahwasanya menanggapi konten dari Nabawi TV yang berisi 14 menit membahas tentang isu nasab, saya bagi ke dalam dua bagian. Yang pertama saya sampaikan di bagian lucu-lucunya, di mana itu hanya berfokus kepada tentang kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Di bagian ini saya akan sampaikan kekuatan dari konten itu, hujah yang tidak bisa dipatahkan. Dan sebetulnya bukan 14 menit, ini tidak lebih dari 1 menit atau 2 menit saja. Sebetulnya kekuatan hujah ada di durasi sekitar 1-2 menit, mulai dari menit ke 9 menit plus 19 detik. Jadi Anda perhatikan, itulah kekuatan hujahnya, yaitu ketika ada pertanyaan, apakah catatan nasab Robitoh Alawiyah diakui ahli nasab dan nakobah internasional? Nah, menjawab ini keren sekali jawaban yang disajikan di situ. Saya pernah buat konten tentang nakobah internasional yang menolak nasab Alawi. Kalau tidak salah dari 2 sumber. Yang pertama dari Dr. Yasin, yang kedua dari Dr. Syarif Audah. Dua-duanya itu bermodal blogspot. Dan ya sebagai informasi saja, ternyata blogspot itu juga dikutip oleh Kiai Haji Imaduddin dalam bukunya. Wallahu alam, apa Kiai Haji Imaduddin sudah cross check itu beneran? Karena ya blogspot kita tahu lah. Lalu kenapa saya posting? Ya biar semuanya tahu bahwa ada di internet begitu. Nah di sini ketika Robitoh Alawiyah ingin mempertegas pengakuan nakobah atau ulama nasab internasional, tidak bermodal website, tidak bermodal apalagi blogspot, tapi langsung orangnya datang, orangnya bertemu, dan itu terdokumentasikan secara rapih. Jadi sekarang perhatikan ya, pelan-pelan. Nanti saya tayangkan slide-nya berikut ini. Yang pertama ini dari Syekh Dr. Muhammad As-Suhumi Al-Idrisi ya. Al-Idrisi ya, ini berarti sama marganya dengan Sayyid Zulfikar. Apa ucapan beliau? Bisa saya katakan bahwa paling bagusnya Robitoh dari semua Robitoh yang mencatat garis keturunan cucu Nabi Muhammad SAW, yang paling bagus adalah Robitoh yang di Indonesia, yang paling teratur dan paling memiliki kesemangatan untuk memperbaiki. Kemudian bisa Anda baca di sini, tidak hanya sekedar surat dan cap ya atau tanda tangan, hubungan dengan ahli nasab dan nakobah di Yaman, perhatikan ya, di Yaman terjalin dengan baik. Nakobah Mesir yang beberapa kali berkunjung ke Robitoh Alawiyah, nakobah Al-Idrisi Al-Hasani ya di Libya yang memiliki hubungan baik dengan Robitoh Alawiyah. Kemudian ini termasuk adanya takrir pengakuan nasab Alawiyah oleh Imam Yaman Yahya Hamiduddin, juga takrir di Hijaz yang terdapat dalam tulisan Syarif Ibrahim bin Mansur Al-Amir. Jadi ya jangan maksa masih meragukan lah kalau hanya pertanyaannya apakah diakui oleh nakobah internasional, kan begitu. Toh ketika kita buktikan ada nakobah internasional yang menolak, sumbernya blogspot, kan begitu. Ya kamu yang waras lah, blogspot versus ini. Nah, kira-kira lebih kuat yang mana? Kira-kira kan begitu. Kemudian ini bagian terakhir. Di antara Alawiyah ya atau keturunan Alwi ya, ini jelas ya, walaupun di sini syarnya Ba'alawi ya, Alawiyah yang spesifik Ba'alawi, ini juga keturunan Ba'alawi semua ya, yang menjadi pimpinan nakobah Asyraf di Hijaz. Bukan hanya diakui Pak, keturunan Ubaidillah itu dipercaya menjadi pemimpin nakobah di Hijaz. Perhatikan nama-namanya. Yang pertama Sayyid Muhammad bin Muhsin Al-Atos, jelas itu ya, dari Ubaidillah ya. Kenapa? Karena Al-Atos, Asegab dan sebagainya itu jalurnya memang dari situ. Kemudian Sayyid Ishaq bin Akil ya, sama ya. Kemudian juga Sayyid Abdullah bin Akil. Ada Sayyid Alwi bin Ahmad Asegaf ya. Kalau Asegaf berarti ini sama marganya dengan Habib Taufik ya. Beliau ketua Robitoh. Dan juga Habib Ali Zainal Abidin Asegaf, ketua Naat. Kalau misalnya kamu jangan-jangan Asegafnya lain, berarti sudah nggak bicara Ubaidillah. Harus paham pemetaannya. Ketika kamu mengkritik nasab Habib di Indonesia, yang dikritik adalah Ubaidillah, berarti semua orang yang bermarga ke situ kena. Ya kalau cuma Habib Indonesia ya kamu tarik nasab mereka. Tetapi ini jelas bukan itu. Ki Imaduddin bukan mengkritik itu, tapi keabsahan nasab Ubaidillah. Nah di sini ada Asegaf, jelas Asegaf itu dari jalur Ubaidillah. Jangankan nggak diakui, jadi ketua nakobahnya di Hijaz.
Di Madinah kurang apa lagi coba ya? Kalau bicara masalah pengakuan ulama internasional. Nah, kemudian ada juga yang di Madinah ya, ada Sayyid Muhammad Jamalul Lail ya, yang sering dipertanyakan, oh itu ditahqiq oleh Jamalul Lail kitab Ar-Raddul Jali sehingga isinya masalah, itu kan kayak Maududi begitu. Jamalul Lail itu memang sering mentahqiq, ada kitab Ar-Raddul Jali juga beliau yang mentahqiq. Bahkan kitab yang Abnaul Imam itu dari 3 muhaqqiqnya ada Ibnu Sodaqo, ada As-Safri ini kalau tidak salah, yang terakhir juga Jamalul Lail ini. Ya, memang paling aktif menulis tentang nasab. Nah, begitu ya. Kemudian ada Sayyid Muhammad Bafaki ya, itu sama, semuanya ada tahun-tahunnya itu. Ini sejarah ya. Bisa kamu pastikan kebenarannya, bisa kamu pelajari ya. Bukan sesuatu yang tidak jelas ya, itu nyata ya. Kemudian ada Sayyid Ali Al-Habsyi ya, Al-Habsyi kita tahulah ya. Ada juga Sayyid Alwi Bafaki ya, ada juga Sayyid Abdullah Jamalul Lail ya. Ini salah satu bukti yang mengantarkan kita kepada pertanyaan, kira-kira lebih valid siapa isbatnya antara ulama nasab internasional dengan Kiai Haji Imaduddin yang membatalkan nasab Ba'alawi. Misalnya ketika kemarin saya bilang kalau ulama-ulama yang sebelum abad ke-15 itu memang bisa saja mereka tidak tahu kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Taruhlah kita sudah anggap semua argumentasi benar gitu. Asy-Syajarah Al-Mubarakah yang menganulir nasabnya Ba'alawi misalnya. Sehingga ulama-ulama sebelumnya karena tidak tahu kitab ini ya nggak apa-apa. Mungkin keliru mereka keputusannya. Sehingga ketika mungkin dikoreksi oleh Kiai Haji Imaduddin dengan membatalkan nasab berdasarkan kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah, itu masih bisa dipertimbangkan ya. Mau berdebat itu kitab asli atau tidak asli kan perdebatannya lain. Ini kronologisnya lah, kronologis cara berpikirnya. Nah, tetapi ingat ya, yang tahu kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah bukan hanya Kiai Haji Imaduddin ya, tetapi nakoba internasional itu juga tahu. Dan tadi ulama-ulama yang berkunjung itu mereka juga tahu ada kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah karena mereka juga hidupnya di abad sekarang atau abad ke-15 atau pasca ditemukannya kitab itu. Jadi sudah berbeda posisinya ya. Artinya kita berargumentasi, oh kalau tidak tahu Asy-Syajarah Al-Mubarakah mengesahkan nasab Ba'alawi nggak apa-apa, tapi kalau sudah tahu mungkin mereka dulu juga akan membatalkan. Ternyata ulama nasab sekarang pun tidak membatalkan. Bahkan Mahdi Ar-Rajai sendiri yang mentahqiq kitab itu dan juga yang mengatakan kitab itu adalah kitabnya Ar-Razi, juga Al-Mar'asyi yang menemukan pertama kali kitab Asy-Syajarah tersebut, justru mereka berdua itu dalam kitabnya menulis kalau Ubaidillah itu putra Ahmad Al-Muhajir. Jadi lawannya Kiai Ahmad ini banyak ya. Banyak. Ketika dalam kaidah kalau akibuhu itu adalah hasr, hanya, berarti kitabnya Ar-Razi ini membatasi, menghasr. Nah, itu ngambil teorinya dari Syekh Mahdi Ar-Rajai ya. Tetapi Syekh Mahdi Ar-Rajai yang mengungkapkan teori itu mengakui kalau Ubaidillah putra Ahmad Al-Muhajir. Ini biar kamu paham di mana letaknya ya. Biar kita tahu kita memilih siapa dengan siapa. Ya. Kenapa? Karena kadang-kadang kita merasa memilih yang tepat karena kita tidak fair memandang apa pilihan yang ada. Kita terlalu mengedepankan opini kita, terlalu mengedepankan perasaan kita, bahkan oh benci sama ini nggak mungkin lah. Sehingga apa-apa yang kuat menjadi lemah karena ada di pihak lawan. Nah, itu tidak waras namanya. 1 tambah 1 tetap 2 ya. Mau diucapkan siapapun. Nah, itu logika yang sederhana ya. Allahumma tina